Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlianti dengan NIM 2002102 dari kelas 3-in-1 6 HST Stekom Sabta Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas review jurnal ke-7 dengan topik analisis sistem informasi yang berjudul Data Science and GIS-based System Analysis of Transit Passenger Complaint to Improve Operation and Planning. Jurnal yang akan saya review dengan judul Data Science and GIS-based System Analysis of Transit Passenger Complaint to Improve Operation and Planning dengan penulis Moraniona, Gennady Bisfir, dan Sigal Kaplan, tahun terbit tahun 2020. Topik permasalahan yang diangkat pada jurnal ini yaitu membahas tentang bagaimana analisis berbasis GIS atau Geographic Information System, model ekonometrik, dan analisis kelas Latin serta pemodelan statistik yang dapat meningkatkan pemahaman keluhan penumpang pada seluruh sistem. Di mana pada studi ini yang ada menunjukkan bahwa penumpang sering mengalami kekurangan dan kegagalan layanan dan bersedia untuk proaktif dalam mengkomunikasikan masalah layanan yang ada, di mana budaya komplain yang baik dapat menghasilkan perbaikan proses dan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, penyedia angkutan harus berusaha untuk menganalisis keluhan untuk meningkatkan kepuasan penumpang dan efisiensi penggunaan angkutan. Pembahasan pada jurnal yaitu membahas tentang proses analisis keluhan penumpang dari 718 keluhan penumpang terkait dengan pengoperasian layanan dengan menggunakan metode ilmu data gabungan, termasuk analisis berbasis sistem informasi geografis dan pemodelan statistik. Di mana dalam studi ini ada 3 jenis analisis statistik, yaitu yang pertama menggunakan sistem informasi geografis, yang kedua estimasi probit bivarian rekursif, dan yang ketiga analisis klaster laten. Teori yang diangkat pada jurnal ini yaitu tentang proses analisis keluhan oleh penumpang terkait pengoperasian jalur kota dengan menggunakan metode analisis berbasis GIS dan pemodelan statistik, di mana gangguan layanan yang terdiri dari pembatalan antrian, penundaan, kepadatan berlebihan, masalah kebersihan, perencanaan yang tidak efisien, jarak tempuh yang jauh, dan permintaan layanan baru. Pada gambar di samping, yaitu merupakan gambar struktur pengolahan data berbasis GIS untuk proses analisis. Kelebihan dan kekurangan pada jurnal ini yaitu untuk kelebihannya, penjelasan yang ada cukup detail dan terurut, serta adanya perbandingan dari tahun ke tahun tentang pengaduan keluhan. Untuk kekurangannya, yaitu perhitungan cukup sulit dimengerti oleh pembaca yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan tentang model GIS maupun LCA. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian di jurnal ini yaitu dengan menggunakan metode pengelompokan dapat membantu untuk mengidentifikasi berbagai jenis pengaduan sehingga membantu untuk memprioritaskan pengaduan menurut kriteria yang diinginkan. Sistem pengaduan berbasis GIS akan memberi otoritas transportasi gambaran menyeluruh tentang kepuasan penumpang dan masalah layanan. Pemodelan statistik data keluhan dapat membantu dalam memahami bagaimana karakteristik peristiwa kritis mempengaruhi ketidakpuasan penumpang. Analisis berbasis GIS menunjukkan bahwa distribusi spasial pengaduan berubah dari waktu ke waktu sebagai fungsi dari jenis gangguan layanan dan wilayah geografis. Hasil model probit bivarian rekursif menunjukkan bahwa sumber frustasi yang paling akut adalah kekambuhan masalah layanan dan kerugian moneter. Hasil model binomial negatif menunjukkan bahwa jumlah keluhan meningkat dengan peningkatan rasio kedatangan penumpang terhadap kedatangan bus.
Dan yang terakhir, analisis kelas laten mengungkapkan bahwa baik dari segi prevalensi maupun frustasi pelanggan, keterlambatan, kepadatan, dan pembatalan antrian merupakan masalah paling akut di wilayah studi. Opini untuk jurnal ini yaitu, pada jurnal ini penjelasan tentang analisis sistem cukup detail dan terurut, serta adanya perbandingan dari tahun ke tahun tentang keluhan penumpang cukup jelas dijelaskan dalam jurnal ini. Namun, pada proses perhitungan cukup sulit dimengerti oleh pembaca yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan tentang model GIS maupun LCA. Sekian penjelasan dari saya mengenai tugas review jurnal ke-7. Mohon maaf jika ada salah kata dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.